Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak cukup banyak dibaca, diketahui, dihafalkan ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa. Kita pergi ke 15 daerah, mulai dari di utara Sangi sampai Kupang, dari barat Nias sampai ke Sorong. Mereka merasakan ada keprihatinan mengenai meredupnya Pancasila. Baru sebatas meredup atau sudah padam itu? Meredup. Meredup. Ya. Mereka prihatin sekali. Saya ingat saya pernah membaca Pak Darto mengatakan darurat Pancasila. Betul. Kita darurat sekarang. Ya. Darurat. Darurat. Sekarang kehidupan berbangsa bernegara kita sedang mengalami tantangan. Ada 3 situasi yang saya amati. Pertama, ada kebingungan di level generasi muda. Kedua, ada proses pasif di generasi orang tuanya. Kemudian ketiga, ada penggerusan oleh kelompok-kelompok atau mereka-mereka yang ingin menggiring pergeseran ideologi ini. Ya, kalau saya sudah melihat kehancuran keadapan publik kita. Dari hasil setara aja, angka intoleransi itu sudah hampir 2.100-an lebih. Tidak pernah ditindak. Pasca reformasi, sedikit sekali artikulasi keilmuan Pancasila. Kalau dulu ada ilmu ekonomi Pancasila, walaupun itu tidak sempurna, tapi ada. Kemudian misalnya ilmu sosial properti, falsafah Pancasila, dan seterusnya itu ada. Tapi pasca reformasi itu seolah-olah tidak berkembang. Kalau kita bicara tentang persatuan Indonesia, sekarang yang ada justru semua orang seolah-olah semangatnya itu bertempur. Saling menyingkirkan, saling membenci, menganggap yang lain musuh. Jadi ibaratnya apa? Persaudaraan kebangsaan tuh kayak nggak ada. Roh daripada Pancasila itu sebenarnya adalah keteladanan. Keteladanan ini yang harus dimiliki oleh semua pejabat negara di tingkat pusat dan daerah. Waktu saya ke Hong Kong, ke Korsel, ya, meninjau KPK di sana ya. Saya cerita bagaimana kondisi di Indonesia. Itu mereka sampai kaget bagaimana setengahnya kagum pada KPK kita, tapi di lain pihak mereka itu kok sebanyak ini pejabat negara yang tidak bisa memberikan keteladanan. Ngapa tiadanya keteladanan? Karena kita tidak punya habitus, kebiasaan baik, jujur, integritas, fair, saling menghormati, saling menghargai. Itu kan nilai-nilai universal sesungguhnya. Iya, tetapi kalau kita bicara tentang Pancasila, itu misalnya orang yang menyintai ketuhanan Maha Esa, dia menyintai kemanusiaan, keadilan. Dia juga menjunjung tinggi, dia ingin benarnya sendiri, tapi orang mau terbuka, mau menghargai perbedaan. Ini kan nggak ditanam. Karena pendidikan kita itu tidak membawa anak kepada kesadaran menjadi orang yang kritis dan orang yang belajar tentang bahwa nilai kejujuran, integritas, kesederhanaan, mau berbagi, mau melayani, itu menjadi nilai yang tertinggi. Tidak. Yang menjadi problem itu bukan hafalan sila-silanya, saya kira itu semua sudah aman lah. Tapi tafsir kekinian di hari ininya itu yang menjadi problem. Di Orde Baru terlalu overdosis, maaf ya. Di era reformasi nggak ada dosis. Di sekolah faktanya, di jenjang pendidikan yang paling penting yang pasti kita lalui sepanjang hidup ini, Pancasila hanya menjadi hafalan untuk ulangan. Setelah dapat nilai, selesai dibuang. Dunia sosial media ini lebih banyak mungkin melemahkan nilai-nilai Pancasila. Apa misalnya indikator? Ya kita sekarang kalau kita saksikan ya, kita kalau mengacu pada ukuran sila ketiga Persatuan Indonesia. Sekarang namanya konten, seruan, pandangan yang ibaratnya menanamkan semangat ukhuwah watoni ya kalau istilah NU, semangat untuk persatuan sebangsa itu rendah sekali. Riset-riset kami menunjukkan bahwa masyarakat itu rindu hadirnya negara dalam rangka mengawal ideologi.
Nah kemudian yang kedua tidak cukup dengan lembaga itu, tapi tadi itu di masyarakat, action tadi. Di masyarakat itu masyarakat sudah mengambil inisiatif. Mungkin di Bandung, mungkin secara pribadi, Afi, kemudian juga tokoh-tokoh lain itu berinisiatif, terpanggil hatinya untuk membudayakan Pancasila. Tetapi kalau itu tidak ditemani, ibarat pertempuran, itu akan mudah dihancurkan. Para tokoh bangsa, para sepuh di Jogja mengingatkan, para pemimpin antara kata dan perbuatan satu. Jangan terjadi perbedaan penafsiran. Kalau pemimpinnya aja tidak bersatu bagaimana? Itu nah yang ini bahaya. persoalannya. Itu yang bahaya. Hari ini tuh banyak sekali kelompok yang membangun pagar satu sama lain. Dari pagarnya cuma dari bambu masih kelihatan, sampai pagar tembok tinggi yang memisahkan, yang nggak kelihatan. Di tengah kelompok-kelompok yang hobi membangun pagar untuk memisahkan ini, saya kira kita semua harus punya kesadaran untuk membangun jembatan, untuk mempertemukan kembali, untuk dialog, untuk membangun persaudaraan. Itu yang harus kita lakukan. Dipersembahkan oleh